itu ada tema dan subtema. Nah, untuk tema utama pada cerpen Perihal Orang Miskin yang Berbahagia ini yaitu tentang kemiskinan yang diposisikan sebagai identitas sosial yang absurd. Tokoh utama ini bangga dengan kartu tanda miskin sebagai pengakuan resmi bahwa ia miskin. Lalu subtemanya adalah yang pertama itu penerimaan diri dan kepasrahan diungkap lewat humor gelap. Lalu yang kedua ada satir birokrasi, label miskin itu diperayakan bukan diberdayakan. Lalu yang ketiga keterasingan identitas yang tercermin dalam cermin sebagai simbol refleksi batin. Lalu berikutnya ada tokoh. Nah, yang pertama itu adalah orang miskin, tokoh utamanya pada cerpen ini. Nah, dia ini adalah karakter yang ulet namun terperangkap ironi. Ia ini bangga atas kartu tanda miskin, namun di balik tawa ada kesedihan yang mendalam. Lalu identitas resmi menegaskan absurditas status miskin oleh orang ini. Lalu keluarga, istri yang tabah, anak-anak yang polos menegaskan ketahanan emosional. Lalu narator ini ada pada sudut pandang orang pertama yang dimana menggabungkan laporan fakta dengan komentar satir. Lalu yang ketiga adalah istri dan anak-anak. Nah, istri ini memiliki karakter yang tabah, pengorbanan yang kontras dengan kehangatan keluarga. Nah, lalu untuk anak-anak ini simbolnya adalah harapan sekaligus penderitaan yang diwariskan turun-temurun. Lalu karakter keempat yaitu pendukung seperti dukun, polisi, dan masyarakat, yang dimana perannya di sini mewakili kekuatan supranatural, kekerasan, sistematik, dan stigma sosial. Lalu ada alur dan latar pada cerpen ini. Yang pertama itu ada alur. Nah, alur episodik ini dari perolehan kartu tanda miskin hingga benturan dengan sistem klimaks pada kekerasan dan penolakan. Lalu latarnya di sini ada latar fisik, tempat seperti kelurahan, rumah sederhana, warung, rumah sakit terbatas, dan lainnya. Lalu ada juga sosial dan budaya. Di sini ada kebijakan identifikasi kemiskinan yang menstigmakan cerpen ini. Nah, lalu berikutnya gaya bahasa, simbolisme, dan suasana pada cerpen ini. Yang pertama itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan itu lugas, sarkastik, dan mengandung humor gelap seperti tabungan penderitaan. Lalu yang kedua ada simbol. Nah, kartu tanda miskin tadi adalah institusionalisasi kemiskinan. Lalu cermin adalah konflik batin dari karakter ini. Lalu ponsel atau kartu nama ini adalah upaya menyesuaikan diri di masa modern. Lalu yang ketiga ada suasana. Nah, di sini adalah silang keceriaan dan kesedihan, di mana tawa sarkastik bertemu realitas keras yang menjadi hal untuk memicu suasana pada cerpen ini. Lalu konflik dan klimaks pada cerpen ini yang pertama internal. Nah, di internal ini perang batin antara keinginan berubah dan kenyataan pahit yang dialami oleh karakter utama. Ironisnya, penerimaan ini juga menjadi pelarian oleh karakter tersebut. Lalu yang kedua eksternalnya adalah benturan dengan birokrasi, polisi, dan stigma masyarakat, di mana membuktikan bahwa laba resmi tidak menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi. Nah, lalu berikutnya analisis unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah konteks sosial dan politik. Nah, yang di konteks sosial dan politik ini terdapat beberapa juga. Yang pertama itu kebijakan identifikasi kemiskinan di Indonesia ini menimbulkan stigma dan marginalisasi yang sangat amat berbeda. Lalu yang kedua, satir birokrasi, label miskin seolah dirayakan tanpa solusi yang nyata, padahal nyatanya itu adalah hal yang menyiksa. Lalu yang kedua, konteks sejarah dan kebijakan. Nah, terdapat dua hal juga. Yang pertama adalah periode program sosial yang sering berdampak samping stereotip. Lalu yang kedua, pergeseran nilai. Nah, di mana kemiskinan berubah dari aib menjadi identitas resmi dan menjadi hal yang dibanggakan. Lalu yang ketiga adalah biografi pengarang dan ideologi. Nah, Agus Nur ini adalah pengamat sosial yang menggunakan satir dan humor gelap. Lalu ideologinya itu adalah menolak label sebagai penentu martabat, mengajak merenung di balik formalitas cerpen yang ia buat. Lalu ada tradisi sastra.
Yang pertama adalah warisan satir dan realisme sosial. Ini menggabungkan anekdot dan dialog sinis yang menjadi satir. Bisa juga satir ini menjadi satir humor pada cerpen ini. Lalu yang kedua, pendekatan naratif modern yang memancing renungan melalui humor kritis. Jadi kesimpulannya, melalui struktur epidosis, tokoh ironis, dan simbol penguat, perihal orang miskin yang berbahagia ini, cerpen ini mengkritik mengenai absurdnya birokrasi kemiskinan dan menegaskan pentingnya melihat manusia di balik label miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.